Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iqbal Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 191700074. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang perlunya kajian pemasaran pendidikan. Ya, ini topik yang lumayan keren, lumayan bagus gitu kan, karena emang di Indonesia ini perlu banget adanya pemasaran pendidikan. Apalagi ya ada di Indonesia emang udah ada pemasaran pendidikan gitu kan, tapi kan ya gimana sih, pendidikan di Indonesia tahu sendiri, kita jauh di bawah pendidikan di negara-negara lain gitu kan. Baik, langsung saja. Pertanyaan dimulai dari pertanyaan sih, mengapa pemasaran pendidikan itu perlu dikaji gitu. Oke, itu ya poin pertama, mengapa pemasaran pendidikan itu perlu dikaji. Pada dasarnya setiap individu itu memiliki kebutuhan dan keinginan, ya, individu itu memiliki kebutuhan dan keinginan. Salah satunya adalah butuhnya pada pendapatan layanan pendidikan. Kebutuhan dan keinginan manusia ini dalam hal pendidikan itu perlu direspon oleh lembaga pendidikan dengan menciptakan produk-produk pendidikan yang berkualitas. Sebagai produk pendidikan yang ditawarkan harus memiliki nilai tertentu serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Oke, dari situ kebutuhan dan keinginan manusia itu perlu direspon gitu loh. Dalam hal pendidikan itu perlu direspon oleh lembaga pendidikan. Katakanlah contoh, siswa SMP siswa yang baru lulus dari SMP atau MTS atau SLTP yang ingin melanjutkan ke jenjang SLTA. Itu dari lembaga pendidikan SLTA itu harus merespon dengan baik apa yang dibutuhkan oleh anak SLTP yang ingin masuk ke jenjang SLTA seperti itu. Kemudian keinginan mendapatkan layanan pendidikan. Zaman sekarang anak-anak sangat-sangat butuh jasa pendidikan, seperti halnya sekolah, seperti halnya mengaji gitu kan. Itu perlu banget pendidikan. Kemudian sebagai produk pendidikan yang ditawarkan itu harus memiliki nilai tertentu serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Itu sekolah, lembaga pendidikan harus memiliki nilai tertentu, nilai plus serta yang memberikan manfaat bagi penggunanya. Penggunanya siapa? Penggunanya itu adalah kayak siswa, orang tua, kemudian masyarakat, seperti itu. Masyarakat itu nanti keluarnya dari output lulusan lembaga pendidikan tersebut. Itu manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Kemudian dari nilai atau manfaat yang diterima baik langsung maupun secara tidak, itu pelanggan akan memperoleh kepuasan. Dari situ pelanggan akan memperoleh kepuasan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Variabel yang di atas tadi, yang saya jelaskan tadi, itu sebagai faktor terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen dalam konteks pemasaran pendidikan.
produsen adalah lembaga pendidikan tersebut dan konsumen adalah siswa atau peserta didik dan orang tua siswa. Seperti itu. Jika dilihat secara konseptual, pemasaran pendidikan sendiri ini dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan melalui pertukaran suatu nilai dengan kelompok sasaran. Itu. Dalam konteks pengelolaan satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan non formal, indikator keberhasilan pemasaran pendidikan itu dilihat dari besarnya minat calon peserta didik, yang kemudian meningkatnya mutu layanan pendidikan serta munculnya kepuasan dari pelanggan pendidikan. Seperti itu. Jadi barometer itu bisa dilihat dari yang pertama, besarnya minat calon peserta didik. Itu contoh sekolah-sekolah yang favorit, banyak peserta yang mendaftar, katakanlah yang mendaftar itu 12.000 calon peserta didik, tetapi lembaga pendidikan hanya mengambil 3.000. Itu contoh dari besarnya minat calon peserta didik. Kemudian meningkatnya mutu layanan pendidikan. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan itu berjalan seiring dengan bagaimana lembaga pendidikan meningkatkan layanannya sehingga mutu pendidikan di dalam lembaga pendidikan tersebut sangatlah baik. Oleh karena itu, produk pendidikan yang berkualitas itu produknya harus memiliki nilai tertentu gitu, ya kan? Lanjut. Kemudian yang ketiga itu munculnya kepuasan dari pelanggan pendidikan, kayak ya kepuasan dari siswa peserta didik, kemudian orang tua dari peserta didik, kemudian masyarakat sekitar yang menikmati hasil dari peserta didik tersebut. Contohnya, wah ini siswa sekolah ini, wah si dia anaknya Bu Sulis, katakanlah anaknya Bu Sulis ini pintar banget, sekolah di mana sih? Oh, sekolah di sini. Itu termasuk kepuasan pelanggan pendidikan. Kemudian dalam pemasaran pendidikan ini kita akan mengidentifikasi beberapa submateri yang penting. Yang pertama, yakni melakukan analisis konsumen pendidikan melalui proses segmentasi pasar dan identifikasi perilaku konsumen. Tahapan tersebut sebagai dasar untuk menemukan apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan serta bagaimana kondisi objektif konsumen pendidikan tersebut. Seperti itu. Melalui STP, segmentation, targeting, sama positioning. Ketiga itu. Berdasarkan telaah kondisi objektif konsumen pendidikan itu akan dikembangkan oleh marketing mix atau yang biasa kita sebut dengan bauran pemasaran sebagai strategi pemasaran strategi untuk penguasaan pasar pendidikan secara efektif. Itu tadi bauran pemasaran atau marketing mix. Dengan pengembangan proses pemasaran pendidikan secara tepat dan efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan sesuai harapan masyarakat, khususnya konsumen pendidikan.
Terima kasih. Sekian dari saya, Iqbal Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 191700474. Mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.